Judulnya sebentar lagi ayah, tapi ayah ini bukan ayah ya, ayah ini anak kecil Palestina yang dia punya abang namanya Omar. Dan begini ceritanya. Untuk ayah, adik kecilku tersayang, aku tidak tahu apakah kau masih bisa mendengar suaraku, tapi aku ingin menuliskan surat ini untukmu. Aku ingin kau tahu, aku akan tetap menjagamu seperti dulu saat Umi dan Abi masih bersama kita. Dulu kita tidak pernah takut. Umi selalu membangunkan kita dengan senyum dan ciuman di kening, menyuruh kita mencuci muka sebelum duduk di meja kecil untuk sarapan. Roti pita hangat dengan za'atar dan minyak zaitun. Abi akan menyesap tehnya pelan, sesekali mengacak rambutku sambil berkata, Omar, walau kau masih berusia 6 tahun, kau lebih tua dari ayah, dan kau harus bisa menjaga ayah adikmu. Anak laki-laki melindungi perempuan, seperti Abi melindungi Umi. Aku selalu mengingat kata-kata itu, seperti aku mengingat tangan Abi yang erat menggenggam bangkuku malam itu, sebelum dia berdiri di depan pintu menghadang tentara-tentara dengan sepatu lars yang menginjak halaman rumah kita. Aku melihatnya. Aku melihat bagaimana Abi tidak mundur selangkah pun, bahkan ketika mereka mengacungkan senjata ke arahnya, bahkan ketika mereka menarik-narik Umi. Aku mendengar suara tembakan, aku mendengar Umi menjerit, aku mendengar tubuh Abi jatuh ke tanah. Setelah itu kita berlari, ayah. Umi menarik tanganku, membawa kita pergi. Kita berpindah dari satu camp ke camp lain, dari satu tenda ke tenda lain. Aku masih bisa melihat mata Umi yang lelah, tapi dia tidak pernah berhenti tersenyum. Omar, kau harus menjaga ayah, katanya, sebelum akhirnya Umi juga pergi, tertimbun reruntuhan yang dulu adalah atap perlindungan kita. Sejak saat itu, hanya kita berdua, ayah. Aku berbagi makanan denganmu, seringkali menahan lapar agar kau bisa makan lebih banyak. Kita tetap bermain di antara runtuhan, melempar batu, berpura-pura sedang berlomba seperti anak-anak lain. Kau dan aku masih tertawa, sampai malam itu datang. Aku ingat kita sedang duduk di sudut camp, berbagi sepotong kaak yang aku dapatkan dari seorang ibu tua. Aku ingat bagaimana kau menggigitnya kecil-kecil, menikmati setiap remahannya, seolah takut makanan itu akan segera habis. Lalu suara yang memekakan telinga itu datang. Aku menoleh dan melihat api menyala di langit. Aku menarik tanganmu, mencoba berlari, tapi kau terlambat. Aku melihat tubuhmu terhempas, aku melihat darahmu, dan aku melihat tangan kecilmu tergeletak tidak jauh darimu. Aku menjerit, aku berlari ke arahmu. Ayah, bangun ayah, kita harus lari. Ayah, aku mengucap tubuhmu yang terkapar di tanah berdebu. Aku menangis, kau pun menangis. Omar, sakit. Aku melihat kakimu, aku melihat hanya ada satu. Aku tidak berpikir, aku mengambil tangan dan kakimu yang terpisah itu, menggenggamnya dengan jemari kecilku yang bergetar. Aku menaruhnya di belakang bersama tubuhmu dan menggendongnya. Aku harus cepat. Aku harus membawa mereka semua ke dokter. Dokter-dokter pasti bisa menyatukan tubuh adikku kembali. Mereka harus bisa. Aku berjalan, ayah. Aku tidak tahu sudah berapa lama. Kakiku semakin sakit. Napasku tersengal. Jalan ini penuh batu tajam. Pasirnya panas dan tubuhmu semakin berat di punggungku. Aku ingin berhenti. Aku ingin duduk. Tapi aku tidak bisa. Aku masih menggendongmu, ayah. Darahmu meresap ke bajuku, membuatnya lengket, membuatnya dingin. Aku bisa merasakan betapa tubuhmu tak lagi hangat seperti tadi. Tapi aku terus berjalan. Aku menundukkan kepala, berbisik di telingamu, ayah, aku akan membawamu. Kita akan segera sampai. Akan ada dokter yang menolongmu. Tapi kau tidak menjawab. Orang-orang melihatku, mata mereka penuh sesuatu yang tak bisa kupahami. Ada yang menatap iba
tiba-tiba ada yang menutup mulutnya. Aku bisa mendengar isakan kecil di antara mereka, tapi tak ada yang menghentikanku, tak ada yang mengambilmu dari panggulku. Mungkin mereka tahu aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kakiku mulai gemetar, bahuku terasa seperti batu, napasku semakin pendek, semakin berat. Tetapi aku terus berjalan. Aku ingin menangis, aku ingin memanggil namamu, memastikan kau masih bisa mendengar. Tapi aku tahu, kalau aku menangis, kalau aku berhenti, aku mungkin tak akan bisa bangun lagi. Jadi aku terus berjalan. Aku akan membawamu hingga ada yang bisa mengobatimu, hingga ada yang bisa menolongmu. Aku janji, Ayah. Entah berapa jauh kita sudah berjalan, Ayah, aku sudah hampir tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Kakiku terus melangkah, tapi rasanya seperti melayang. Udara di sekelilingku dipenuhi debu dan bau besi yang aneh. Aku hanya tahu satu hal, aku harus tetap berjalan. Aku harus menyelamatkanmu, Ayah. Lalu aku melihatnya. Seorang perempuan berdiri di depan sana dengan jas putih seperti yang dipakai para dokter di rumah sakit. Wajahnya asing, tapi matanya tidak. Mata itu menyimpan kesedihan yang sama seperti yang kulihat di mata Umi dulu saat ia memelukku erat sebelum pergi. Mata dokter ini mencari-cari, lalu jatuh pada tubuh kecilmu yang kupeluk erat di punggungku. Apa yang kau bawa di punggungmu, Nak? Suaranya lembut, nyaris pecah. Aku tersenyum. Aku menunduk sedikit, berbisik di telingamu, seolah kau masih bisa mendengar. Sebentar lagi, Ayah, sebentar lagi. Dokter ini pasti bisa menolongmu. Dokter ini pasti bisa membuatmu kembali bersuara lagi, menari lagi. Aku menoleh ke perempuan itu. Suaraku tercekat di tenggorokan, terjepit antara harapan dan kelelahan. Aku membawa adikku. Mataku mencari-cari sesuatu di wajahnya. Mungkin belas kasih, mungkin keajaiban. Ini adikku. Aku membawa adikku. Bisakah kau menyembuhkannya? Bisakah kau menyatukan tangan dan kakinya kembali? Perempuan itu terdiam, lalu perlahan melongok ke belakangku. Wajahnya yang sudah pucat berubah semakin pasif. Matanya membelalak dan tangannya yang gemetar terangkat ke mulutnya. Napasnya tercekat, seolah ada sesuatu yang baru saja menemukan dadanya. Aku masih tersenyum. Sebentar lagi, Ayah. Sebentar lagi. Dokter ini pasti bisa menyembuhkanmu. Kau akan tersenyum, kau akan tertawa lagi, kau akan bisa menari lagi. Sebentar lagi, Ayah. Sebentar lagi. Sebentar lagi, Ayah. Tangan dan kakimu pasti bisa tukarnya kembali. Sebentar lagi. Dan aku akan menepati janjiku pada Umi, pada Abi. Aku akan selalu menjagamu. Sebentar lagi, Ayah. Sebentar lagi. Terima kasih.